Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mohrizal dari program studi pendidikan informatika kelas 2C dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan membahas kooperatif learning dan keterampilan abad 21 dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura. Okay, next. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ada 8 pembahasan. Yang pertama ada pengertian kooperatif learning, ada ciri-ciri, tujuan pembelajaran kooperatif, langkah-langkah pembelajaran kooperatif, teknik-teknik pembelajaran kooperatif, evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif, keterampilan abad 21, dan yang terakhir penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Oke, lanjut ke pembahasan pertama ya. Nah, di sini pembahasan pertama itu pengertian kooperatif learning. Kooperatif learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk saling berbagi ide dan belajar bersama. Jadi kita kalau udah satu kelompok itu kita harus saling belajar, bertukar ide sama lain biar kelompok itu menjadi efektif. Tujuan utama dari cooperative learning adalah meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan motivasi belajar, serta membangun pengetahuan melalui interaksi antar siswa. Oke, next. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim 2000.26/7, ciri pembelajaran kooperatif atau cooperative learning antara lain sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kerjasama. Dan yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah secara heterogen. Dan yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat heterogenan tersebut. Dan yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan atau individualistik. Nah, di sini ada tujuan model pembelajaran kooperatif. Di sini ada 3 tujuan, yaitu hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Dan yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Kita itu harus menerima teman-teman itu, jangan pilih-pilih lah, meskipun gak mandang latar belakang, kita harus menerima teman-temannya yang mempunyai latar belakang, jadi tidak memandang latar belakangnya. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Okay, next. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Ada 6. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kita itu harus menyampaikan tujuan yang baik dan memotivasi siswa. Dan yang kedua, menyajikan informasi. Dan yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dan yang keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Dan yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan.
Nah, di sini ada teknik-teknik dalam pembelajaran kooperatif. Jigsaw. Dalam teknik jigsaw, siswa dibagi menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap kelompok ahli bertugas mempelajari satu bagian materi tertentu. Setelah memahami materi tersebut, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kepada anggota kelompoknya. Jadi di setiap kelompok itu dibagi dua, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap anggota kelompok itu ada yang bertugas mempelajari satu materi. Nah, nanti kalau sudah paham, kita kembali ke kelompok ahli, kelompok asal untuk mempelajari ke anggota-anggota yang lain, seperti itu. Numbered head together. Siswa diberi nomor dalam kelompok mereka. Guru mengajukan pertanyaan dan memanggil nomor tertentu untuk menjawab, sehingga semua anggota harus siap. Nah, jadi nanti itu guru mengasih nomor ke setiap kelompok, sehingga semua anggota itu siap kalau ibu menanyakan. Jadi setiap kelompok itu siap menjawab, seperti itu. Think pair share. Siswa berpikir sendiri tentang suatu pertanyaan atau masalah, kemudian berpasangan untuk berdiskusi dan akhirnya berbagi dengan seluruh kelas. Kita itu harus berpikir sendiri. Nah, nanti kalau sudah paham berpikir, kita diskusikan, seperti itu. Group investigation. Kelompok siswa memilih topik untuk diselidiki, merencanakan cara penelitian, mengumpulkan data, dan menyajikan hasil kepada kelas. Oke, next. Nah, di sini ada evaluasi dalam pembelajaran kooperatif. Di sini ada 4. Penilaian kelompok, penilaian individu, pengamatan proses, dan yang terakhir, refleksi kelompok. Next. Di sini ada keterampilan abad 21. Ada 9. Lumayan. Yang satu, berpikir kritis. Nah, kita itu harus berpikir kritis. Gimana caranya? Kita itu harus berpikir untuk, umpamanya ada tugas. Kita itu kelompok. Kita itu harus berpikir secara kritis untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Dan yang kedua, kreativitas. Kita harus kreativitas. Gimana caranya kita itu kreatif lah, biar orang-orang itu enak lihatnya. Kalau kita kreatif kan, umpamanya kita membuat PPT, kita gitu harus kreatif biar enak yang mau dipandang, seperti itu. Dan yang ketiga, kolaborasi. Nah, kolaborasi di dalam kelompok itu kita harus kolaborasi sama anggota kelompoknya, satu sama lain. Kita harus kolaborasi bersama, belajar bersama, seperti itu. Dan yang keempat, komunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Kenapa saya bilang komunikasi ini penting? Karena kita dikasih tugas kelompok, sedangkan kita tidak kurang komunikasi. Jadi itu susah untuk mengerjakan tugasnya kalau kita tidak saling berkomunikasi. Kan kalau komunikasi itu kan enak. Nah, seperti itu. Dan yang kelima, literasi informasi dan teknologi. Dan yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Dan yang ketujuh, inisiatif dan self direction. Dan yang 8, produktivitas dan akuntabilitas. Dan yang ke-9, kepemimpinan dan bertanggung jawab. Nah, mendengar kepemimpinan dan bertanggung jawab ini sangat penting lah. Umpamanya kita diamanati menjadi ketua kelompok, ketua kelompok. Kita itu harus bertanggung jawab apa yang telah
mereka kasih ke aku, umumnya saya punya kesempatan lah jadi ketua kelompok. Saya sebagai kelompok harus mempunyai tanggung jawab yang besar seperti itu. Next. Nah, di sini penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Model pembelajaran kooperatif learning sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Madura yang memiliki beragam latar belakang budaya. Melalui kerjasama dan dalam kelompok, siswa dapat belajar menghargai perbedaan. Jadi kita itu harus menghargai satu sama lain, meningkatkan kemampuan sosial dan mengembangkan kreativitas mereka. Guru di Madura dapat mengadaptasi teknik kooperatif learning sesuai dengan konteks lokal untuk memaksimalkan efektivitasnya. Seperti itu. Next. Tak disangka-sangka akhirnya kita sudah membahas kooperatif learning. Jadi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.